kita sebagai umat Islam harus menyadari bahwasanya mereka saudara kita. Nah, kita harus tentu menolongnya dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan juga kenapa kita harus membantu mereka? Pertama, karena Islam, mereka Muslim. Tidak mungkin orang Islam membiarkan saudaranya tersakiti. Nabi SAW mengatakan orang Muslim seperti satu jasad. Kalau satu luka, sedikit luka, maka akan membuat seluruh tubuh itu demam. Wajar kita memikirkan saudara kita di sana, dan kita tidak bisa menerima penjajahan itu. Alasan yang kedua, karena memang asli penduduk Palestina yang sedang dijajah sekarang, mereka orang asli penduduk suku Finiki dan suku Kanaan. Ini dua suku Arab yang asalnya ada memang di Palestina, penduduk aslinya. Jadi selain mereka Muslim mempertahankan karena agama mereka dicoreng, maka mereka juga penduduk asli. Orang-orang Yahudi yang datang itu tiba di Palestina pertama kali pada saat memang Musa alaihissalam keluar dari Mesir, selamat dari Fir'aun, lalu masuki Palestina. Itu pertama kali orang Yahudi menginjakkan kakinya di Palestina. Jadi sebelumnya sudah ada dua suku asli turunan Arab yang dulunya beragama Kristen. Pada saat suku Romawi atau kebangsaan Romawi berkuasa, setelah datang Umar bin Khattab di tahun 14 Hijriah menguasai Palestina, maka pada saat itulah umat Islam menguasai wilayah itu, dan seluruh masyarakatnya masuk Islam kecuali sebagian kecil yang tetap beragama Nasrani. Jadi ada alasan secara agama kenapa kita harus membela mereka, kenapa kita harus mengetahui beritanya, baik secara penduduk juga secara hubungannya dengan hukum syar'i, berhubungan dengan masalah Masjid Aqsa. Hadits Nabi SAW yang berbunyi, Abi Dzar berkata, kami sedang berdiskusi di antara sahabat-sahabat Nabi di masjid, Nabi SAW di Madinah, lalu kami berkata satu sama yang lain, mana yang lebih afdal ya, sholat di masjid ini atau sholat di Masjid Aqsa? Maka Nabi SAW keluar lalu berkata, sholat di masjidku ini 4 kali lipat dibandingkan Masjid Aqsa. Hadis ini berarti menjelaskan Masjid Aqsa 250 kali lipat dibandingkan tempat lain, karena Masjid Nabawi 1000. Lalu kata Nabi SAW, tapi ketahuilah sebaik-baik tempat sholat adalah Masjid Aqsa. Sebaik-baik tempat sholat adalah Masjid Aqsa. Dan akan datang nanti satu waktu, ini seakan-akan Nabi SAW menceritakan tentang keadaan sekarang. Seseorang tinggal di sana tidak memiliki tanah lagi kecuali senilai dengan tali sendal mereka, dan mereka tetap mempertahankannya karena ingin melihat Baitul Maqdis. Seperti menceritakan tentang keadaan muslimin sekarang, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah tanah sekecil itu pun di sekitar Baitul Maqdis, sekitar Masjid Aqsa, senilai itu pun tanah kita miliki di sana karena ingin melihat Baitul Maqdis, kata Nabi SAW, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini fadilah yang jarang orang dengar. Mestinya tahu kalau di sana itu mempertahankan tanah seperti tali sendal saja sudah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini satu hal yang luar biasa. Adakah nyawa seorang Israel jauh lebih bermakna daripada nyawa seorang bayi, wanita, anak-anak yang kejam dibunuh di Palestin? Rakyat Palestin sedang hidup di dalam penjara terbesar di dunia. Kebebasan harian disekat, dihalau dan diusir daripada tanah dan rumah milik mereka. Mereka setiap hari tidur dalam ketakutan. Pada bila-bila masa, pagi dan malam boleh dibedil oleh bom. The occupiers boleh ketuk, hentam pintu, usir mereka daripada rumah yang baru dibina. Mereka sedang hidup dalam ketakutan 24 jam 7 kali seminggu selama berdekad-dekad lamanya. Apabila pihak dunia hanya menggunakan selective outrage, kemarahan yang selektif apabila ada mangsa dan rakyat yang tidak bersalah dibunuh, tetapi mereka menutup mata, memekakkan telinga. Laporan Amnesty International sendiri yang menunjukkan bahawa kekejaman Israel ini direkodkan sebagai war crime, jenayah besar peringkat antarabangsa. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, turut dirujuk to the International Criminal Court kerana pembunuhan yang kejam, pengambil alihan tanah secara paksaan, usiran besar-besaran. Apabila pemimpin dunia di persada dunia katakan Israel has the right to self-defense, di manakah mereka apabila rakyat Palestin dibunuh secara kejam? Mana hak Palestin untuk membela dan mempertahankan nasib mereka? Kita tidak boleh ada selective outrage. Kalau di Ukraine, negara besar dunia, Eropah, Amerika Syarikat, UK dan yang lain cepat bertindak, berikan bantuan, berikan pembelaan. Mereka kata we need to fight the occupiers kerana Rusia ambil alih tanah secara paksa. Tetapi di dalam Palestina, Israel pula, apabila the occupiers datang mengusir, membunuh dengan kejam, secara tiba-tiba mereka buta, pekak dan bisu. Sebab itu Malaysia perlu tegas dalam bab ini. Walaupun kita ada hubungan yang baik dengan negara-negara ini, but we should not compromise. Saya ada satu cadangan. Malaysia ada peranan untuk dimainkan. Kita patut memanggil sidangan OIC secepat mungkin dan keluarkan satu kenyataan bersama dengan negara OIC
to condemn unequivocally mass murder of Palestinians bukan saja pada masa ini tetapi berdekad-dekadnya lepas. Dan yang kedua adalah untuk menubuhkan humanitarian corridor supaya saluran-saluran bantuan asas dapat disalurkan sebaik mungkin. Kerana Tuan Yang Dipertua, sambil kita selesa di dalam dewan ini, negara Israel telah pun memutuskan electricity, air, sumber asas kepada rakyat Palestin yang tidak bersalah langsung. Walhal kalau di Ukraine, walaupun ada ura-ura Russia memutuskan electricity, terus dipanggil this is the biggest war crime, jahat, kejam. Tetapi apabila negara Israel memutuskan electricity, air, asas untuk orang hidup, hospital dibedil, satu bangunan dihancurkan, masjid yang dibina oleh Malaysia hancur, dilenyapkan begitu saja, tapi tak ada pun mereka kata this is a war crime.